Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ada apa dengan suaranya? Semangat banget hari ini. Keserimpet dikit aja tadi. Hampir banyak untuk ditahan ya kan. Hai baik jamaah, sekarang aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja ya, siap-siap ya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kita sudah tersambung ya. Udah tersambung Insya Allah nggak? ya. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. coba konekin dulu Kita deh. coba. Satu, dua. Oh, Baru satu dan baru satu. Yang kompak dong. Baik, aku langsung bacain lagi deh. Kita buka lagi videonya Ustadz Syam dan guru-guru yang lainnya. Kita lihat komentarnya. Kolomnya yang pertama ada komentar dari, langsung aja deh yang pertama nih dari Yanto. 25G. Assalamualaikum Ustadz. Saya kalau baca Al-Quran, baca terjemahan Indonesianya suka ketemu kata-kata kami. Itu maksudnya apa ya Ustadz? Bukannya Allah Maha Esa dan Allah itu tunggal. Kok ada pemilihan kata kami pada ayat Al-Quran? Itu apa maksudnya ya Ustadz? Biar nggak jadi salah paham Ustadz Ahmad Ridwan. Ya bismillahirrahmanirrahim, Mas Yanto yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya bagus sekali dan ini menjadi bahasan para ulama dahulu dan kini. Yang pertama kalau bicara tentang hal ini maka kita lihat ayat Allah yang mengatakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Pertama Allah sudah mengunci dengan kalimat Allah tidak patut sebenarnya untuk dipertanyakan dengan apapun statementnya dan syariatnya. Tapi kita justru yang akan ditanya. Cuma kalau ditanya apa hikmahnya kira-kira kalau dari tinjauan bahasa. Nah kalau dari tinjauan bahasa para ulama mengatakan ini setelah para ulama membuka 114 surat gitu ya 30 juz. Itu ternyata tidak ditemukan kecuali Allah menggunakan dua redaksi. Pertama bil ifrad, yang kedua bil jama'. Apa itu? Pertama dengan menggunakan kata tunggal, yang kedua dengan menggunakan kata jama'. Laisa lahu tsalis, tidak ada yang ketiga. Maksudnya yang ketiga itu tidak menggunakan kalimat tasniyah. Ya, tasniyah itu dalam bahasa Arab adalah dua, maknanya dua. Ya, kita berdua gitu enggak begitu. Nah, maka para ulama mengatakan yang dimaksud oleh Allah dari hikmah kenapa menggunakan domir nahnu atau kami itu adalah lita'zim. Lita'zim itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha agung dan memang tidak la syakka fi. Enggak ada keraguan Allah maha agung. Makanya kalau kita baca Al-Quran Sadaqallahul Azim, Allah itu memang Al-Azim di antara namanya yang begitu mulia. Jadi untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Kata kami itu untuk kata pengagungan. Pengagungan. Kata pengagungan. Sama kayak bilang kami dari, padahal yang ngomong seorang. Oh ya, benar. Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Sama-sama, Ridwan. sama-sama. Semoga terjawab ya jemaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku mau ngebacain lagi pertanyaan selanjutnya. Dari siapa nih? Kita lihat-lihat lagi ya dari Mbak 5578 ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya ada nggak sih ayat Al-Quran yang bisa dibaca untuk mengikat hati suami? Agar kembali kepada pelukan saya. Suami sudah 3 bulan ini terpikat pelakor. Aduh, saya mencoba bertahan Ustadz. Cuma ya itu seolah suami disihir gitu Ustadz. Masa dia ngeliat muka saya ketakutan. Terus saya suruh saya pergi gitu katanya. Diam-diam saya bacain air minum. Dia ayat ruqyah, dibacain ayat ruqyah katanya. Ya. Tapi gak ngaruh Ustadz. Iya. Kira-kira ada gak ayat dahsyat yang gak, ada ayat dahsyat biar suami saya kembali katanya. Mohon jawabannya Ustadz Makasih Maulana. banyak. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa sih masih ada nuansa-nuansa layangan putus gitu ya? Oh. Ada ayat yang agar supaya suami bisa kembali. Sebenarnya ada beberapa amalan. Yang pertama saya tekankan dulu sebelum dibaca ayatnya. Yang pertama tetap berbaik sangka kepada suami. Sekali lagi tetap berbaik sangka kepada suami. Karena buruk sangka istri kepada atau buruk sangka ke pasangan itulah yang membuat bisa jadi yang tidak ada jadi ada. Yang tidak ada diada-adakan. Jangan-jangan. Ini hati-hati. Kalau mau bagus, berbuat baiklah dan berlaku ihsan. Sekali lagi, berbuat baiklah, berlaku ihsan. Nah artinya apa? Tapi saya sudah salut ini. Ya Allah dibacain doa ayat Ruqyah ya. Dan gak mempan katanya. Ada mempan. Maka baca ada 2 surah paling bagus. Ya. Al-Kautsar dan surah Al-Fatihah. Al-Kautsar itu dibacakan untuk di makanan. Yang mau dimakan suami, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna sa'alika labtar. Al-Kautsar di situ air
sungai yang ada Telaga Kausar yang ada di surga. Kalau biasa kami diajarin di orang keluarga itu gini, kering air Al-Kausar baru kering cintanya kepada Oh, aku. Masya Allah. Pada saat dibaca itu. Gak akan kering berarti ya. Iyalah. Kemudian artinya ada juga orang enggak ketahuan suaminya selingkuh apa semua. Dia marah-marah terus, tidak ada maaf, tidak pernah masak, tidak pernah layani. Asalah, kalau perlu bertambah pelayanannya. Setelah saya teliti, oh kenapa orang tua kita itu ngajarin Al-Kausar ya? Oh supaya dimasakin suami, dilayani. Berarti Sebenarnya tujuannya seperti Jangan itu. kalah memikatnya sama si pelakornya Iya, itu berarti jadi ya. melayani, memasakkan. Ini istriku sudah tahu kalau aku selingkuh, kok masih melayani aku? Baik. Baik-baik, langsung berubah. Masya Allah, terima Kalau kasih Ustadz pelakor itu Maulana. aku bayarin deh. Tapi ini dimasain. Woi, lebih keren lagi, Masya Allah. Iya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah dan terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial kita. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dibacain lagi besok ya dan dijawab lagi sama guru-guru kita. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang kita akan sama-sama bermuhasabah dan juga akan berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tapi guru-guruku dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun sebagai petunjuk bagi kita. Dan di antara petunjuk-petunjuk itu Allah pun memberikan syifa atau obat bagi kita, penyembuh bagi kita. Dan di antara obat itu ada memang ayat-ayat spesial yang Allah berikan kepada kita, yang Nabi mengagungkan ayat ini, para sahabat pun mengamalkan ayat-ayat ini, termasuk di antaranya tadi suratul Baqarah, Ayatul Kursi, 2 ayat terakhir, ayat 1000 dinar, kemudian ayat-ayat yang lainnya. Dan doa-doa para nabi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sembari memberikan doa-doa mereka, Allah juga menceritakan perjuangan mereka. Maka tidak mungkin seseorang terlepas daripada perjuangannya. Karena kita hidup di dunia ini ya memang tempat ujian. Maka ujian itu akan datang silih berganti. Sembari ujian itu datang, Allah pun menceritakan tentang para nabinya. Yang mana ujian para nabi ini jauh lebih berat, jauh lebih besar dibandingkan ujian kita umat akhir zaman. Maka subhanallah, Al-Quran ini benar-benar petunjuk bagi kita. Dan insya Allah ketika kita memegang teguh Al-Quran, kita akan selamat dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita berdoa supaya hati kita senantiasa terikat dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Ya Allah, jadikan kami keluarga Al-Quran, anak keturunan kami yang membaca, menghafal serta berakhlak Al-Quran. Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna